Salarihay dialiri oleh 3 sungai. Kemudian sungai yang di tengah itu hulunya itu adalah Gunung Maninjau, dan itulah yang longsor sehingga menghanyutkan kampung kami. Yang meninggal dalam wawancaranya dengan Pak Bupati meninggal dan tidak ditemukan lebih kurang 300. Itu musibah. Yang lebih anehnya lagi, Bapak Ibu, tidak sesuai dengan hukum alam dan pikiran manusia. Daratan yang tinggi yang menurut kita mustahil, tapi itu adalah disapu bersih. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua itu ya, walaupun tidak kita Bapak Ibu, tapi itu kita harus menyikapi musibah ini. Yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, saling tolong menolong. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Kita bisa aman, tapi saudara kita belum tentu. Kata Nabi, orang Islam itu seperti satu tubuh. Bila sakit satu, yang lain bergerak. Bagaimana untuk menyelamatkan? Kalau sakit, bagaimana yang sakit itu sembuh? Bagaimana kita cara kita menolong? Pertama adalah dengan tenaga. Yang kedua dengan fasilitas ataupun materi yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah dengan doa. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak menolong, karena menolong itu bukan hanya dengan uang, tapi juga minimal kita berdoa. Mudah-mudahan yang meninggal itu mudah-mudahan dia mati syahid, mudah-mudahan yang ditinggalkan mudah-mudahan dia sabar. Itu sikap kita, Bapak Ibu. Jadi dengan musibah ini populerlah Nagari Ambo, Bapak Ibu. Kita ambil hikmahnya. Itu bukan menunjukkan Allah benci, tapi bisa saya itu menunjukkan Allah itu sayang, mengingatkan hambanya supaya kita sadar dan insaf. Baik Bapak Ibu, kajian kita subuh ini menyambung apa yang sudah kita sampaikan 2 bulan lalu. Sekarang adalah ayat 5 surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Fatihah adalah wajib kita baca dalam salat, dalam setiap rakaat. Kita terjemahkan, dan ini biasanya kalau kita lihat terjemah dari ulama itu diawali dengan kata-kata hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita coba membahas ini. Kenapa kok diterjemahkan hanya? Mana yang diterjemahkan hanya? Tidak bisa kita lihat dari matan itu terjemahannya tidak ada. Tapi kok diterjemahkan hanya? Hanya itu menunjukkan khusus, tidak ada yang lain lagi. Dari mana letaknya?
kajiannya seperti ini. Iyyaka itu dalam bahasa Arabnya namanya maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesianya namanya objek. Objek mana yang dulu dari subjek? Pasti dulu subjek. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu didahului pasti ada namanya fi'il sebelumnya. Tidak akan ada maf'ul bih kalau tidak ada yang mengamali kepada fi'il, kepada maf'ul bih. Namanya fi'il. Mana fi'ilnya di sini? Na'budu. Di sini kelihatan maf'ul bihnya didahulukan daripada fi'il. Padahal sebenarnya fi'il lebih dahulu dari maf'ul. Subjek lebih dahulu dari objek. Muncullah di sini kaidah orang Arab, taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidu bil iktisar wal ikhtisas. Mendahulukan ma'mul daripada amil atau mendahulukan objek dari subjek. Yufidu lil iktisar itu menunjukkan kepada meringkaskan makna, wal ikhtisas dan menunjukkan kekhususan. Jadi didahulukan objek pada subjek maknanya khusus. Karena khusus itulah maka terjemahkan hanya kepada engkau kami menyembah. Kepada yang lain tidak. Kalau urutannya biasanya adalah na'budu iyyaka, kami menyembah engkau. Kan begitu. Saya memukul anjing. Sama maknanya, anjing saya pukul, berbeda. Saya mempunyai jilbab putih, itu bisa saja ada yang lain, ada coklat, ada biru, ada hijau, ada hitam. Tapi jilbab putih yang saya punyai, yang lain tidak, itu beda maknanya. Anjing saya pukul berbeda dengan saya memukul anjing, itu berbeda. Anjing saya lempar, saya melempar anjing itu maknanya berbeda. Saya melempar anjing bisa saja ayam juga kena, bisa saja juga kambing kena. Tapi anjing yang saya lempar, yang lain tidak. Nah, inilah kedalaman bahasa Arab. Jadi kalau begitu kita paham di sini bagaimana yang kita sembah itu hanya Allah, yang lain tidak. Itu maka didahulukan iyyaka. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu, ya udah, tidak ada lagi yang lain. Hanya engkau dari Allah kami menyembah, kami sembah. Hanya kepada engkau kami beribadah, yang lain tidak. Apalagi kita dalam salat, Bapak Ibu, kalau pahami betul itu. Walaupun iya kena dulu, tapi di hati kita ini hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Kemudian kita lanjutkan, na'budu itu dalam bentuk kata kerja. Kata bendanya ibadah. Coba membahas apa itu ibadah. Ibadah adalah khudu'un yansha'u anil istish'aril qalbi bi'uzmatil mahbud i'tiqadan bi anna lahu sultanan la yudrikul aqlu haqiqatahu. Itu definisi ibadah. Ini kita temukan dalam tafsir Al-Marah. Ibadah itu adalah semacam ketundukan, kepatuhan.
ibadah itu tunduk, patuh. Kalau tidak patuh, namanya bukan ibadah. Ada orang beribadah tidak patuh, ada. Patuhnya hanya karena orang, karena ada kepentingan, ya beribadah dia katanya. Tapi kalau tidak ada kepentingan, tidak ibadah. Itu namanya karena kepentingan, bukan karena ketundukan, bukan karena kepatuhan. Jadi ibadah itu tunduk, patuh. Anistish'aril qalbi, dari kesadaran hati. Jadi hati yang sadar inilah menjadikan dia tunduk dan patuh. Yang ketiga, bi'azmatil ma'bud, dengan mengagungkan yang disembah. Siapa yang disembah? Allah. Agungkan Allah. Jangan kita kepada Allah itu seperti mitra. Kalau mitra itu sama besar. Contoh mitra tanding kan sama kan? Tidak. Kan ada orang anggap Allah itu mitra saja. Nah, tanyakan pada yang satu, itu saja kan? Tanyakan karena dia teh. Nah, kalau seperti itu bahasanya kan mitra itu. Tanyaan saya karena karena satu. Pernah Bapak Ibu mendengar seperti itu omongan orang? Itu pelecehan namanya. Dianggapnya Allah itu mitra. Tidak, hanya kepada Allah. Dibaca Allah itu hati kita bergetar. Bi'uzmatil ma'bud, mengagungkan yang disembah. Jadi kita salat itu betul-betul kita agungkan Allah itu. Allah sedang menatap kita, Allah sedang memperhatikan kita, Allah Maha Besar. Kita terasa kecil. Jadi ada 3 unsur ibadah itu: ketundukan, kepatuhan, kedua kesadaran hati, kemudian mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah yang disembah. Karena kita meyakini bahwa Dia, Allah itu mempunyai kekuasaan yang maha besar, yang tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Kebesaran Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, betapa besarnya. Sehingga Dia kita agungkan. Itu ibadah. Sekali lagi, ibadah itu adalah tunduk, patuh karena kesadaran hati untuk mengagungkan Allah yang disembah. Begitu kita beribadah. Kita lihat lagi, kalau rinciannya sedikit, memang ibadah itu ada namanya ibadah mahdah, ada namanya ibadah ghairu mahdah. Ini sudah sering kita dengar. Ibadah mahdah itu ibadah-ibadah yang jelas disebutkan dalam nas, ditemukan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis secara nyata. Contoh salat, aqimis shalah, puasa, kutiba alaikumus syiyam, zakat wa atuz zakat, haji wa aqimul hajja wal umrata lillah. Semuanya itu sudah dikatakan secara jelas. Itu namanya ibadah mahdah. Yang kedua namanya ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah, ibadah umum. Ibadah-ibadah, segala kegiatan yang kita lakukan itu adalah sebagai ibadah pada Allah. Perbuatan-perbuatan baik kita kerjakan itu dalam rangka beribadah pada Allah. Bapak, Ibu, kita tolong nenek, kakek menyeberang di jalan raya karena Allah ibadah. Ada batu di jalan, ini berbahaya barangkali bagi pengendara.
kita angkat, kita buang, kita singkirkan ibadah. Niatnya lillah. Itu juga ada ibadah-ibadah lain, kita bantu orang dalam kesulitan, ibadah. Seorang bapak pergi pagi pulang sore bekerja, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lillahi ta'ala, ibadah. Banyak ibadah itu. Ibadah ghairul mahdah itu lebih banyak lagi, tapi katakan dengan ibadah umum. Bapak Ibu dimaksud rahimakumullah, selesai pembahasan kita tentang iyyaka na'budu. Melangkah berikutnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sama dengan tadi rumusnya. Kenapa dahulu iyyaka daripada nasta'in? Sama dengan tadi. Menunjukkan khusus, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kepada yang lain tidak. Kenapa dahulu iyyaka na'budu daripada wa iyyaka nasta'in? Perlu dikaji lagi. Bagaimana dahulu iyyaka na'budu daripada wa iyyaka nasta'in? Kenapa disuruh kita menyembah kemudian meminta tolong? Artinya Allah perintahkan kepada kita bayarkan kewajiban baru diterima hak. Tunaikan kewajiban baru kita bayarkan, baru kita terima hak. Bukan sebaliknya, terima dulu baru kita bekerja. Udah. Allah memang sangat bijak mengatur kehidupan manusia. Kemudian kita lihat lagi apa dikatakan nasta'in ini. Apakah kita tidak saling tolong menolong sama kita? Apakah tidak sama dengan mana nasta'in? Beda Bapak Ibu. Nasta'in itu artinya adalah talabul ma'unah talabul ma'unah wasa'adah, meminta pertolongan dan bantuan ala itmamil amali, untuk sempurna suatu pekerjaan. La yastaqillu al-musta'inu al-istiqlala bi'amalihi wahda, di mana orang yang minta tolong itu tidak mampu mengerjakan sendirinya. Jadi minta tolong bagaimana pekerjaan ini sempurna yang dia sendiri tidak mampu sendirian melakukannya secara sempurna. Itulah dikatakan dengan isti'anah. Sekali lagi, minta pertolongan untuk menyempurnakan suatu pekerjaan yang dia sendiri tidak mampu melakukan sendirinya. Jadi dia bekerja dulu, tapi tidak sempurna, maka dia harus minta bantuan. Ini namanya isti'anah. Yang isti'anah itu hanya kepada Allah. Apa itu kalau saling tolong menolong sama manusia, itu namanya muawanah. Beda. Isti'anah dengan muawanah berbeda. Kalau muawanah saling tolong menolong, artinya kita bisa mengerjakan sendirian, bisa. Itu di bawah kemampuan manusia. Segala perbuatan kita minta tolong di bawah kemampuan manusia, itu namanya muawanah. Kita tolong orang ke sawah, muawanah. Orang yang punya sawah itu sendiri bisa mengerjakannya, tapi tidak cepat karena dia sendirian. Dia bisa sendirian itu, tapi tidak bisa cepatnya. Kita tolong dia, besok dia juga menolong kita. Itu namanya muawanah. Di segala pekerjaan yang bisa dimampu manusia melakukannya, kemudian kita menolong kepadanya, itu namanya muawanah, saling tolong menolong. Ta'awanu
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau isti'anah bukan. Isti'anah itu di atas kemampuan manusia lagi. Kita pasien berobat ke dokter, sudah maksimal ilmu dokter mengobati pasien. Setelah itu apa kata dokter? Dan kewajiban awak mau be yang menyembuhkan Allah. Itu yang isti'anah itu. Bisa manusia menyembuhkan? Bisa. Kalau bisa manusia menyembuhkan berarti ada dua kekuatan Tuhan itu, manusia satu, kemudian Allah satu. Tidak bisa manusia. Yang menyembuhkan tetap Allah. Mana buktinya? Apakah setiap orang berobat itu sembuh? Hah? Ada dokter menjamin pasiennya sembuh? Tidak. Paling-paling menghibur, insya Allah Bapak sembuh, itu hiburan saja. Tidak ada, tidak bisa. Jadi isti'anah itu tidak mampu manusia lagi mengerjakannya, baru kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tolong kepadanya. Contoh petani, tani ke sawah, ditanam padi. Itu yang menjadikan padi itu subur, tumbuh, itu Allah atau manusia? Allah. Itu bisa manusia menjadikan pupuk apa itu padi itu subur? Tidak. Banyak hasilnya bisa? Tidak. Semakin lama dia semakin besar, bisa manusia? Tidak. Cobalah pergi ke sawah, tanam sekarang, besok angkat-angkat yang sudah tanam, bisa? Tidak. Kita sudah berusaha maksimal mungkin. Bagaimana? Kita cukupkan airnya, kita sempurnakan pupuknya, kita jaga dengan baik. Kemudian dia yang menumbuhkan, bagaimana dia subur, bagaimana hasilnya bagus, itu adalah Allah. Itu namanya isti'anah. Kalau begitu isti'anah mirip dengan tawakal. Apa itu tawakal? Kita sudah berusaha maksimal mungkin, kemudian baru kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itulah dikatakan dengan nasta'in. Kita harus berbuat. Nasta'in cukup hanya kita hanya andalkan saja kepada Allah. Boleh, usahakan dulu sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak mampu lagi, baru kita minta tolong kepada Allah. Bapak Ibu, itulah isti'anah. Di sini maknanya adalah mirip dengan tawakal. Bapak Ibu termasuk rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita ini berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan untuk menambah kekhusyukan kita dalam salat, mudah-mudahan ibadah kita terima oleh Allah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.